Analisis Governansi Digital, studi kasus Super App Untirta. Adapun pembahasan pada materi kali ini, yang pertama adalah profil Super App Untirta, yang kedua fungsi dan peran dalam pelayanan publik, yang ketiga hubungan e-government, yang keempat tahap e-government, yang kelima evaluasi efektivitas UI dan UX, yang keenam prinsip e-gov Perpres nomor 95 tahun 2018, yang ketujuh prinsip Quail and Ross, yang kedelapan digital divide di Indonesia. Pada slide ini, saya akan membahas profil Super App Untirta atau SA Untirta sebagai salah satu inovasi digital yang dikembangkan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, aplikasi ini tuh hadir sebagai bentuk penerapan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelayanan kampus, sejalan dengan perkembangan e-government di Indonesia. Nah, Super App Untirta atau SA Untirta ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan akademik dan operasional ke dalam satu platform digital, sehingga layanan kampus dapat menjadi lebih modern, efisien, dan mudah diakses. Selain itu, pengembangan aplikasi ini juga mendukung sistem operasional kampus, termasuk implementasi Smart Gate di kampus pusat Sindansari. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan beberapa fitur utama yang terdapat dalam Super App Untirta atau SA Untirta. Nah, dari fitur-fitur tersebut terlihat bahwa aplikasi ini dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan layanan kampus dalam satu platform. Nah, fitur yang tersedia ini meliputi akses data si akad untuk melihat informasi akademik, integrasi Smart Gate AI untuk mendukung akses masuk kampus, serta sistem pembayaran digital yang terhubung dengan QRIS dan layanan perbankan. Selain itu, terdapat juga fitur monitoring database. Meskipun saat ini masih dalam tahap pengembangan. Di sisi pelayanan publik, fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa Super App Untirta berperan dalam mempermudah layanan di lingkungan kampus, karena mahasiswa dapat mengakses beberapa kebutuhan secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Layanan yang sebelumnya terpisah mulai diarahkan ke satu aplikasi, sehingga akses informasi dan pelayanan menjadi lebih terpusat. Namun, karena masih ada beberapa fitur yang belum sepenuhnya berjalan, maka peran aplikasi ini dalam pelayanan publik belum sepenuhnya optimal dan masih perlu pengembangan lebih lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan e-government pada aplikasi Super Apps Untirta. Jadi, hubungan e-government pada aplikasi Super Apps Untirta ini adalah G2C atau Government to Citizen. Aplikasi SA Untirta termasuk dalam hubungan G2C karena berfungsi sebagai sarana pelayanan digital yang disediakan oleh institusi pemerintah. Dalam hal ini, institusinya itu adalah kampus Untirta sendiri, perguruan tinggi negeri, kepada individu, yaitu mahasiswanya sebagai pengguna layanan. Melalui aplikasi ini, mahasiswa dapat mengakses berbagai pelayanan publik yang ada di kampus, seperti informasi akademik, administrasi, hingga pembayaran secara langsung tanpa perantara. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aplikasi ini berorientasi pada penyampaian layanan publik, berbasis teknologi kepada masyarakat atau mahasiswa di sini secara efisien dan transparan, yang merupakan karakteristik utama dari hubungan G2C dalam tahap e-government. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah aplikasi Super App atau SA Untirta sudah masuk ke tahap e-government dan bukti nyatanya apa. Jadi, aplikasi Super App Untirta adalah contoh nyata penerapan e-government di lingkungan kampus. Nah, pada tahap informasi, aplikasi ini menyediakan akses data akademik dan administratif secara digital seperti jadwal kuliah, data mahasiswa, dan informasi kampus yang bisa diakses langsung tanpa harus datang ke biro administrasi. Nah, pada tahap interaksi, bukti nyatanya terlihat dari fitur aplikasinya yang dapat merespons secara real time saat pengguna melakukan scan KTM, e-money, atau bahkan plat nomor kendaraan. Nah, sistem langsung mengenali identitas pengguna dan membuka akses masuk tanpa perlu pemeriksaan manual oleh petugas. Selanjutnya, di tahap transaksi, nah proses validasi identitas dan pencatatan data dilakukan secara otomatis. Misalnya, setiap mahasiswa yang masuk atau keluar kampus itu langsung tercatat dalam sistem, sehingga lebih efisien dan minimalisir kesalahan manusia. Dan yang terakhir, pada tahap integrasi. Nah, sistem itu sudah mulai terhubung dengan database kampus secara terpusat. Buktinya, data pengguna yang digunakan di aplikasi berasal dari sistem akademik kampus, meskipun saat ini integrasinya belum mencakup seluruh unit secara menyeluruh. Nah, dari berbagai bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa Super App Untirta benar-benar telah menerapkan prinsip e-government secara nyata di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, evaluasi efektivitas interface UI UX Super App Untirta. Bisa antar muka atau UI dan pengalaman pengguna atau UX merupakan faktor penentu keberhasilan adopsi teknologi oleh masyarakat. Berdasarkan ulasan YouTube Play Store, Super App Untirta memiliki rating 3,1 bintang yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pengguna dan realitas fungsionalitas aplikasi. Adapun analisis keberhasilan desain, dari sisi positif, aplikasi ini telah mencoba menerapkan prinsip personalisasi dan kenyamanan visual. Adanya fitur auto brightness yang ditambahkan dalam pembaruan terbaru menunjukkan kepedulian pengembang terhadap visibilitas layar saat mahasiswa melakukan pemindaan QR Code. Penggunaan enkripsi data juga memberikan rasa aman secara psikologis bagi pengguna, yang merupakan elemen penting dari user experience di sektor publik. Selanjutnya, analisis ketidak-efektifan dan kendala teknis spesifik. Secara keseluruhan, interface aplikasi ini dinilai belum sepenuhnya efektif karena beberapa alasan krusial yang berdampak langsung pada operasional lapangan. Yang pertama, reliabilitas sistem dan insiden kemacetan.
Bukti lapangan menunjukkan insiden signifikan pada Jumat 10 April 2026 di pintu keluar kampus Pusat Sinarsari. Terjadi kemacetan panjang akibat lambatnya mesin pendeteksi aplikasi atau LPR engine dalam mengidentifikasi identitas digital dan plat nomor kendaraan. Kegagalan deteksi ini menyebabkan antrian masif yang memaksa petugas keamanan yang melakukan intervensi manual guna mengurai kepadatan dan justru meniadakan efisiensi dari sistem otomatis itu sendiri. Yang kedua, fragmentasi layanan. Masih banyak fitur yang bersifat sebagai tautan luar yang seringkali tidak berfungsi atau broken links seperti fitur kemahasiswaan dan administrasi. Hal ini memaksa pengguna untuk kembali menggunakan website yang bertentangan dengan konsep super app. Dan yang ketiga, kesenjangan AI di lapangan. Kamera AI pada SmartKit dilaporkan sering gagal membaca plat nomor kendaraan motor dengan cepat karena posisi kamera yang tidak presisi atau variasi penempatan plat nomor. Hal ini menjadi titik lemah krusial dalam pengalaman pengguna atau user experience di sektor publik. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip e-government. Yang pertama ada prinsip menurut Perpres nomor 95 tahun 2018. Prinsip yang sudah diterapkan di aplikasi Super App Untirta ini yang pertama ada efektivitas, di mana Super App Untirta ini telah mendukung efektivitas pelayanan karena mampu mempermudah mahasiswa dalam mengakses berbagai layanan akademik seperti KRS, jadwal, nilai, dan informasi administrasi. Dengan adanya satu platform digital tersebut, tujuan pelayanan itu menjadi mudah dan cepat diakses, serta dapat tercapai dengan cukup baik. Yang kedua ada efisiensi. Dari sisi efisiensi, aplikasi ini mengurangi kebutuhan mahasiswa untuk datang langsung ke kampus karena dalam mengurus keperluan administratif. Proses yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga kini dapat dilakukan secara online, sehingga lebih menghemat sumber daya baik bagi mahasiswa maupun pihak kampus. Yang ketiga ada keterpaduan. Super App Untirta ini menunjukkan adanya keterpaduan karena telah mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem, di mana mahasiswa tidak perlu menggunakan banyak aplikasi berbeda, sehingga alur layanan menjadi lebih sederhana dan terpusat. Hal ini mencerminkan upaya integrasi layanan yang cukup baik. Yang keempat ada keamanan. Dari aspek keamanan, aplikasi sudah memiliki sistem login akun pengguna yang menunjukkan adanya perlindungan data dasar. Meskipun demikian, keamanan ini masih perlu terus ditingkatkan untuk memastikan data pribadi mahasiswa benar-benar terlindungi dari potensi kebocoran atau gangguan sistem. Oke, selanjutnya ada prinsip yang belum diterapkan. Jadi yang pertama ada kesinambungan. Nah, dalam kesinambungan ini, Super App Untirta itu belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis seperti error sistem atau performa aplikasi yang belum stabil. Selain itu, pembaruan dan pengembangan fitur juga perlu dilakukan secara konsisten agar aplikasi tetap relevan dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas juga belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun beberapa informasi sudah tersedia, namun tidak semua proses dalam aplikasi itu dapat dilacak secara jelas oleh pengguna. Misalnya, ketika terjadi kesalahan data atau kendala sistem, seringkali tidak disertai dengan penjelasan yang transparan. Nah, ini tuh menurunkan tingkat kepercayaan pengguna. Lalu yang terakhir ada interoperabilitas. Interoperabilitas ini menjadi aspek yang paling lemah, di mana sistem belum sepenuhnya terintegrasi dengan platform atau sistem lain di luar aplikasi. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala sinkronisasi data atau keterbatasan dalam pertukaran informasi antar sistem, sehingga menghambat kelancaran layanan digital secara menyeluruh. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya ada prinsip menurut Well dan Ross. Yang sudah diterapkan itu yang pertama ada simple. Nah, Super App Untirta ini sudah menyatukan berbagai layanan dalam satu aplikasi, jadi mahasiswa itu tidak perlu membuka banyak platform. Ini menunjukkan prinsip simple itu sudah ada. Yang kedua ada kecocokan. Super App Untirta ini dirancang sesuai kebutuhan mahasiswa karena mengintegrasikan layanan akademik utama. Ini menunjukkan adanya kecocokan antara sistem dan kebutuhan pengguna. Nah, yang belum diterapkan itu ada prinsip transparan, di mana aplikasi ini tuh sebenarnya sudah menyediakan informasi seperti nilai, jadwal, dan tagihan. Namun masih terdapat beberapa fitur yang belum terisi datanya. Juga datanya itu terlambat diperbarui atau informasi belum lengkap atau kurang jelas. Maka di sini prinsip transparansi belum sepenuhnya terpenuhi. Seperti itu. Saya akan menjelaskan mengenai digital device atau kesenjangan digital di Indonesia dengan studi kasus pada penggunaan aplikasi Super App Untirta. Digital device merupakan kondisi ketimpangan dalam akses kemampuan dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat. Di Indonesia, kesenjangan ini masih cukup nyata, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun literasi digital. Dalam konteks Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, melalui aplikasi Super App Untirta, kesenjangan digital ini dapat terlihat dari beberapa kondisi di kalangan mahasiswa. Yang pertama, tidak semua mahasiswa memiliki akses internet yang stabil. Mahasiswa yang tinggal di daerah terpencil atau dengan jaringan terbatas akan kesulitan mengakses fitur dalam aplikasi seperti layanan akademik atau informasi kampus. Akibatnya, pelayanan digital yang seharusnya mempermudah justru tidak dirasakan secara merata. Yang kedua, perbedaan kemampuan ekonomi juga berpengaruh. Penggunaan Super App Untirta membutuhkan perangkat seperti smartphone dengan spesifik tertentu. Mahasiswa dengan perangkat yang terbatas sering mengalami kendala seperti aplikasi berjalan lambat atau tidak kompatibel. Ketiga, literasi digital juga menjadi faktor penting. Tidak semua mahasiswa memahami cara menggunakan aplikasi secara optimal. Misalnya, dalam mengakses fitur layanan, mengunduh dokumen, atau memanfaatkan integrasi layanan digital kampus. Dari kondisi tersebut, muncul beberapa permasalahan, diantaranya adalah ketimpangan akses layanan kampus
kampus, di mana tidak semua mahasiswa mendapatkan pelayanan yang sama. Selain itu, efektivitas e-government kampus menjadi menurun, serta terdapat potensi keterlambatan dalam memperoleh informasi akademik bagi sebagian mahasiswa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa solusi pragmatik yang dapat dilakukan. Yang pertama, kampus dapat menyediakan fasilitas pendukung seperti Wi-Fi gratis yang merata serta ruang akses digital bagi mahasiswa. Yang kedua, pengembangan aplikasi perlu mempertimbangkan spesifik ringan agar dapat diakses oleh beberapa jenis perangkat. Ketiga, perlu adanya pelatihan atau sosialisasi penggunaan Super App Untirta untuk meningkatkan literasi digital mahasiswa. Dan terakhir, kampus dapat menyediakan alternatif layanan offline atau semi digital bagi mahasiswa yang benar-benar mengalami kendala akses.